Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Allah izinkan kita hidup kembali hari ini dan alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di awal waktu. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Artinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk diri kita. Tema bahasan kita hari ini agak sedikit serem ya, yaitu tentang waspada belenggu sihir. Banyak orang yang sebenarnya dia terbelenggu sihir, tapi karena nggak tahu, nggak sadar dirinya terbelenggu, akhirnya salah dalam penyikapannya. Ada seorang ibu cerita ke saya, sejak nikah katanya dia jarang sekali sehat. Rutin setiap bulan masuk rumah sakit. Ya, karena orang kaya tidak masalah dia, ya, suaminya tokoh di kampungnya gitu. Tapi akhirnya saudaranya curiga, kenapa hampir setiap bulan dia masuk rumah sakit. Ternyata begitu dicek, ya, di terapi, ternyata ada sihir rumah tangga. Jadi si ibu ini kembang desa dulunya, ada yang kecewa ketika dia nikah dengan suaminya sekarang ini. Jadi selama itu dia sakit dan karena tidak paham, akhirnya pengobatannya salah, tidak tepat, ya. Sehingga akhirnya hanya menangani sisi medisnya aja, padahal penyakitnya adalah gangguan goib gitu. Nah, yang seperti ini banyak ya. Jadi hari ini saya diminta panitia untuk menjelaskan tentang belenggu sihir gitu. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Ini kok di masjid kita ngomongin jin ya. Saya mau jelaskan sedikit ya tentang pemahaman tentang terkait ini ya. Jadi kita harus sadari bahwa hidup itu ada musuh. Allah katakan di surat Fatir, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innasyaitona lakum aduwwun fattahiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, jadikan dia musuh. Kita harus pahami bahwa di dunia ini hanya ada dua organisasi resmi yang terdaftar di mahkamahnya Allah. Pertama Hizbullah, ketuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Hizbus Syaiton, ketuanya adalah iblis, ya, sebagai direktur utamanya. Dan kita tahu iblis itu bukan malaikat, bukan manusia. Kata Allah dia kana minal jin. Jadi pasukan terbesar dari Hizbus Syaiton adalah dari golongan jin. Dan setan itu kata Allah hanya terdiri dari dua golongan, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dan dedengkotnya, ketuanya, CEO-nya adalah jin. Dan Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrum. Setan itu bisa mengalir di pembuluh darah kita, dalam aliran darah kita. Jadi jenis apa yang bisa ngalir? Jenis jin apa jenis manusia Pak ke dalam tubuh kita? Jenis jin. Jadi penting bagi kita memahami strategi musuh kita, bagaimana dia membelenggu. Dan setan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, iblis itu targetnya satu, terhadap diri kita, ya, dia akan ganggu dengan sebagai cara. Di surat Al-A'raf ayat 17 dikatakan targetnya adalah wala tajidu aksyaruhum syakirin. Kita dibikin jadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini punya dua makna, kurang taat dan ngeluh terus. Enggak mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, kurang aja rasanya. Itu yang akan selalu jadi permainannya iblis, perangkap yang secara halus ya dimainkan sehingga kita mati dalam kekecewaan, dalam kesedihan terhadap takdir hidup kita. Dikasih banyak kelebihan, tapi karena yang diinginkan sesuatu yang belum kita miliki, akhirnya kita merasanya kurang aja hidup kita gitu. Jadi ayat ini menjelaskan, kata para ulama, adalah pentingnya kita senantiasa tawazun dan tazkiyah. Tawazun itu mengkoreksi subat-subat pemikiran kita, dan tazkiyah itu adalah apa? Membersihkan jiwa kita dari apa? Dari subhat dan syahwat. Karena di dalam diri kita, kata Allah, fa'alhamaha pujuroha wa taqwa. Ada jiwa yang pujur, dan di luar tubuh kita ada makhluk jahat. Al-Quran 30 juz 114 surat diawali dengan surat Al-Fatihah. Allah menjelaskan tentang bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Kita diminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan Al-Quran ditutup dengan dua surat perlindungan, Al-Muawwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq kita pahami itu perlindungan dari serangan eksternal di ruang diri kita. Ada wa min syarri naffasati fil uqad, dari dukun-dukun sihir yang meniupkan buhul. Jadi dari serangan sihir. Yang kedua dari serangan orang-orang yang hasad. Dan yang hasad ini Pak bukan orang kafir aja, tetapi orang-orang Islam juga, orang beriman juga bisa hasad sama kita gitu. Maka waspadalah kita dalam
posting-posting kenikmatan dari Allah, kemesraan keluarga, karena nggak semuanya teman sosmed kita itu senang. Ada hasad di hati mereka dan itu bisa terlempar ya nafsnya menjadi ain hasad. Jadi Al-Falaq itu menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini ada ancaman dari serangan eksternal, ada sihir, ada orang yang hasad sama kita. Surat An-Nas menjelaskan bahwa di dalam diri kita ada potensi sifat fujur. Yang setan dengan itu bisa waswisu fi sudurina, bisik-bisikin sehingga kita akhirnya terpengaruh. Jadi Allah menjelaskan bahwa hidup itu nggak aman, pentingnya kita berlindung kepada Allah. Nah disinilah pentingnya kita memahami ya bahwa iblis dan pasukannya itu nggak tidur Pak. Mereka disebut hizb oleh Allah, hizb syaiton. Hizb itu punya makna adalah organisasi yang termanajemeni dengan rapi, tertanjim. Ada CEO-nya, direktur utamanya, ada manajernya, ada supervisornya, ada staf pelaksananya. Ada bagian ngurusin rumah tangga, ngurusin para pejabat, ngurusin karyawan, bagaimana kita terpleset dan akhirnya matinya su'ul khotimah. Dan gangguan mereka ada dua jenis. Ada gangguan sarana kehidupan kita, dibikin kita sakit terus, ya, sebagaimana Nabi Ayub Allah kisahkan, itu kan ujiannya adalah sarana prasarana hidupnya. Pertama hartanya dulu dihabisin sehingga tadinya orang paling kaya jadi orang paling miskin. Nabi Ayub tetap sabar. Anak-anaknya sebagai supporter dakwahnya, dalam satu hari rumahnya rubuh, 12 anaknya meninggal. Ternyata Nabi Ayub masih tetap sabar. Maka ujian ketiga adalah dibikin sakit. Iblis dapat akses, bisa masuk ke dalam tubuh Nabi Ayub dan pasukannya sehingga Nabi Ayub sakit itu. Tapi kita nggak usah khawatir karena kata Rasulullah, penyakit Nabi Ayub tidak akan kita derita. Tetapi ini menjelaskan kepada kita bahwa sarana prasarana kita akan diganggu ketika yang merah itu tuh Pak tidak bisa ditembus sama iblis. Bapak masih rajin sholatnya berjamaah, ya sabar, ya ridho dengan takdirnya, akhlaknya masih bagus, ya ibadahnya rajin, masih tetap yakin kepada Allah, maka setan, iblis dan pasukan akan masuk dari sisi sarana kehidupan kita. Dibikin kita sakit, dibikin senangnya sesuatu yang bisa menyakitkan organ tubuh kita sehingga sakit. Kebingungan, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, akhirnya tetangga bisikin, itu ada loh. Walaupun dia nggak jelas, tapi orang-orang pada sembuh. Karena kita butuh saat itu terpleset kita, jadi celah masuk bagi situ. Ini ada kasus Bang. Seorang ibu 5 tahun yang lalu pernah saya terapi, ya, terus 5 tahun kemudian datang lagi dan ketika diterapi, ya, dibacain ayat Quran, ternyata loh, ini kamu yang dulu ya? Bukannya dulu kamu sudah keluar gitu. Iya, saya sebenarnya sudah keluar, tapi saya diancam oleh dukunnya kalau saya tidak balik lagi ke ibu ini, anak saya akan dibunuh. Gitu. Jadi jin sihir itu kasihan Pak. Ada yang jin sihir itu terpaksa ganggu kita, jahatin kita, karena dukunnya jahat. Kalau dia tidak mau, anak dan istrinya dibunuh. Gitu. Nah jin ini perempuan. Terus saya tanya, ibu ini kan sudah rajin sholat sekarang, sudah pakai hijab, rajin baca maksurot pagi petang. Kok kamu masih bisa masuk? Dia bilang, saya lama ngintai ibu ini untuk bisa masuk. Tapi ada satu celah. Celahnya adalah ketika dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Itu celah. Itu sepele gak Pak? Sepele. Tapi karena celahnya adanya itu yang dia jadikan sarana dia untuk bisa masuk ke tubuh ibu itu. Dan akhirnya mulai diganggu. Emosinya mulai labil lagi. Akhirnya berdampaklah yang sistem kehidupannya. Sehingga akhirnya dia minta diterapi gitu. Jadi saya mau menjelaskan bahwa waspadalah kita. Ya bisa jadi kita tidak dirusak sistem kehidupannya oleh setan. Setan akan bergerak merusak sarana kehidupan kita. Maka pentingnya di sini kita tawazun dan tasya. Dan dalam implementasinya, prakteknya di lapangan, ada 3 jenis ini Pak model gangguan jin itu. Pertama jin nasab. Jin nasab itu jin dari leluhur. Nanti insya Allah ya kita juga akan bagian dari bahasan kita. Karena banyak orang terbelenggu di jin nasab. Kalau Bapak ada jin macannya, ya walaupun Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, itu pasti egonya gede. Kesenggol dikit aja, ya, ya, dia tersinggung 3 bulan orang nggak ditegor. Emosional, sama istri bisa jadi galak, sama anak juga galak. Yang repot kalau ibu-ibu yang ada jin macannya, maka suaminya akan tunduk dengan dia, gitu. Akan dominan dia. Nah, yang model begini nggak bisa Pak dinasihatin, harus dikeluarin, diputus perjanjian leluhurnya gitu. Jadi ada gangguan jin dari jin nasab, ya. Dan ini berdampak kepada mental, pikiran, kepada emosionalnya dan kepada
kesehatan. Jadi kalau ada hari ini sakit, yang sudah kami tenggarai itu sakit kepala Pak, baik vertigo maupun migrain, atau asam lambung, GERD, yang nggak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh, patut curiga, jangan-jangan ada yang numpang hidup di tubuh kita gitu. Apalagi kalau yang hadir di sini ada yang kalau ngorok itu setiap malam dan kencang suaranya. Nah, itu waspada Pak. Jangan-jangan ada yang numpang hidup. Ini real Pak ya. Ya, saya sejak 2005 ya, menangani kasus-kasus goib ini. Ya. Jadi sudah banyak sekali kasus-kasus yang kita menganggapnya itu penyakit fisik padahal sebenarnya adalah gangguan jin. Termasuk yang alergi kulit. Penyakit kulit nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh, patut curiga jangan-jangan ada yang numpang hidup di tubuh kita. Yang kedua jin kasab. Jin kasab ini dari amal batil kita Pak. Bapak yang pernah belajar ilmu kebatinan, ilmu kebal, ya jikir-jikir yang nggak sesuai sunnah, itu bisa ada yang numpang. Atau yang hobinya ke wisata alam, pulang bawa oleh-oleh batu, ditaruh di rumahnya padahal batu itu bisa jadi sarang jin. Pindah jadi kerajaan jinnya ke rumah kita. Habis kita dikerjain. Anak kita sakit, istri kita sakit, rumah jadi panas, suami istri sering ribut, anak sama orang tua sering ribut. Itu dari amal-amal batil kita. Apalagi kalau dulu Bapak mau merantau, dititipin benda. Ya. Nah ini waspada Pak. Itu namanya jin kasab. Ini bisa jadi belenggu tersendiri buat kita. Yang ketiga jin sihir. Jin sihir ini jin yang dikirim ya oleh orang yang hasad dengan kita yang nggak suka. Dan banyak kasus di BUMN ya itu karena persaingan karir dukun bertindak gitu. Ya. Tapi kita mulai pembahasannya terkait tentang sihir ya. Jadi apa itu sihir? Sihir secara bahasa sihir itu artinya samar, sesuatu yang nampak samar. Secara umum dipahami sebagai jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara johir maupun batin. Perantaranya bisa dua Pak, bisa bukhul dan bisa juga jin. Yang terjadi terhadap Rasulullah ada perantaranya bukhul. Rambut Rasulullah diambil, ya dicuri, diikatkan dalam sebuah buhul pelepah kurma, ditaruh di sumur dahan, ya pelakunya orang Yahudi. Maka Rasulullah ketika disihir itu, sihir khoyal Pak, ini sihir tingkat tinggi, melakukan sesuatu tapi Rasulullah nggak sadar, dia merasanya sudah menggilir istri-istrinya, padahal posisinya lagi terbaring. Nah Rasulullah tidak pakai jin sihirnya, pakai buhul. Ada juga sihir dukunnya ngirim jin. Ini hati-hati yang di rumahnya Bapak berani-berani nyimpen patung. Enggak ada patung sih, boneka. Tapi bonekanya anaknya sudah kuliah, bonekanya dari kecil tapi dipajang di bupet. Itu jadi patung Pak. Syarat patung itu kata para ulama cukup ada kepala, ada mata. Bapak taruh boneka Hello Kitty, boneka wisudanya, itu jadi patung. Nah dukun sihir, kalau yang mahal Pak ya, yang levelnya mahal, yang ratusan juta biayanya, itu biasanya ngirimnya rombongan Pak. Ketuanya ditaruh di benda-benda kesyirikan, benda-benda kebatilan yang ada di rumah kita. Seperti mohon maaf ya, Bapak nyimpen lukisan macan, lukisan burung di rumah. Itu nggak boleh Pak. Sebaiknya hindari, bersihin Pak. Kenapa? Karena itu bisa jadi sarangnya mereka. Tempat-tempat yang disukai jin. Termasuk Bapak jalan-jalan ke Borobudur beli stupa, supaya taruh. Jalan-jalan ke Singapura beli merlian, ya ikan kepala singa. Ditaruh biar orang tahu kita baru pulang dari Singapura. Itu terima kasih jin. Karena itu bisa menjadi wasilah sarang mereka untuk tinggal bersemayam di rumah kita dan membelenggu kita. Nah biasanya kalau sihir yang mahal, ketuanya ditaruh di benda-benda seperti itu. Tujuannya adalah memberi notifikasi kepada dukunnya kalau orang ini diterapi, diruqyah, diobatin gitu. Nanti misalnya dukunnya bisa disingkirin yang di tubuhnya, dia minta lagi kiriman baru. Maka waspada, termasuk Bapak yang gemar batu akik. Dalam banyak kasus sejak 2014 saya nanganin kasus, itu jadi perantara sihir. Bapak dikasih batu akik. Padahal itu jadi celah buat Bapak untuk bisa disihir. Jadi waspadalah Pak. Ya. Nah, kaidah sihir ini efeknya nyata dan berbahaya Pak. Saya terkadang suka nangis gitu kalau nanganin kasus sihir gitu. Karena sihir itu jahat. Makanya di Saudi itu hukumannya Pak dipancung. Kalau terbukti dia adalah dukun sihir. Serangannya sihir itu samar dan halus. Dan sihir ini akan ada hingga akhir zaman karena dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti kita bahas. Sihir tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Dan sihir ini pasti akan kalah. Ya. Karena janji Allah di surat Al-Baqarah, wa mahum bidori nabihi min ahadin illa billah. Yang dia katanya bisa menceraikan suami istri. Fayata'alu ma yupariku nabihi bainal mar'i wa zaujih. Tapi kata Allah, wa mahum bidori nabihi min ahadin illa billah. Bisa membuat suami istri itu bercerai.
Tetapi tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kabar baiknya Pak kata Allah, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Enggak bakal menang dukun sihir itu, ya, mau pakai gaya apapun kalau kita berlindungnya kepada Allah, kalau kita minta tolongnya kepada Allah. Dan alhamdulillah bismillah ya mereka yang terkena sihir mahal, ya, itu alhamdulillah dengan izin Allah yang perutnya tadi buncit, ketika dibacain Quran perutnya tadinya biasa langsung jadi buncit lah. Ya, hal-hal aneh ketika dibacain tiba-tiba rumah isinya jadi banyak laler hijau, jadi bau busuk. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bisa batalkan itu. Ya. Yang penting tadi kalau dia pakai buhul, buhulnya harus ditemukan. Ya. Nah hukum sihir ini termasuk dosa besar. Ada 7 perkara yang membahayakan, yang membinasakan. Salah satunya adalah sihir. Jadi ketika ada orang berani bermain sihir, Pak, sesungguhnya dukun itu, Pak, ya, kalau Bapak tahu rata-rata dukun itu mayoritas ya, dukun itu matinya susah. Kenapa? Karena bayaran dari dia bersekutu dengan ilmu sihir itu, sukma dia, bagian dari jiwanya itu diambil untuk pembayaran. Dan biasanya dukun itu tahu bahwa dia sudah tekor. Kok dia masih bisa tetap sehat? Karena ditopang oleh jin-jin yang jadi backingnya. Makanya biasanya dia suka mencuri sukma kita, Pak, dari mana? Dari rumah sakit. Pastikan, Pak, kalau kita jenguk orang sakit, ada keluarga kita yang sakit, kita jaga wudhu, Pak, di dalam rumah sakit, baca doa-doa perlindungan. Karena di sana mereka mengincar kalau ada yang korban kecelakaan, itu sukmanya diambil, Pak. Untuk dia apa? Untuk dukun itu menambah kekuatannya mereka. Nah, sihir di dalam Al-Quran dibahas dalam 3 posisi. Yang pertama sihir pemisah atau sihir perpecahan ya. Ini sihir tabrik. Ini kisah malaikat Harut dan Marut di surat Al-Baqarah ayat 102 ya, bahwa malaikat Harut Marut mengajarkan sihir. Tapi dia ngasih tahu bahwa kalau kamu belajar ini kamu berarti melakukan dosa kepada Allah gitu. Terus kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya yang Nabi Yusuf bilang bahwa dia ya berantem, terjadi pertikaian dengan saudaranya karena ulah setan. Jadi setan ini bisa bikin perpecahan. Termasuk banyak sihir yang terjadi di DKM masjid. Terjadi perpecahan itu karena ada yang bermain. Bagaimana supaya program itu tidak berjalan lancar, sibuknya jadi urusan internal aja, hasad yang berkembang. Ya. Yang kedua adalah sihir kekuasaan, sihir politik dan bisnis. Ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan dukun sihirnya. Jadi sampai hari kiamat, Pak, sihir itu akan ada dan sampai hari kiamat semua perhelatan politik di seluruh dunia ini ada dukun di belakang yang bermain. Dan yang ketiga adalah sihir dakwah. Kisah Rasulullah terkena sihir oleh orang Yahudi ya, Labid bin Al-Asam yang disihir. Jadi ketika Bapak aktivis dakwah, ya pengurus DKM aktif mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka potensi kena sihir itu ada. Maka penting bagi kita memahami konsep ini ya supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, sekarang ini cirinya, Pak. Ya, banyak orang yang nggak paham karena nggak tahu ciri-cirinya. Secara umum orang yang terbelenggu sihir itu yang pertama dia sakitnya di waktu tertentu aja. Maghrib aja dia sakit. Atau jelang subuh baru sakit. Macam-macam bentuknya, sakit perutnya, bisa matanya jadi buram kalau maghrib. Ya, ada pasien saya, setiap maghrib itu pasti dia rasa seperti dicekek. Pernah lagi bawa motor, itu dicekek dia, akhirnya jatuh dia. Ya. Jadi sakitnya di waktu tertentu. Yang kedua sakit degeneratif yang langsung parah, stadium tinggi. Bapak sehat, begitu sakit dicek ke dokter ternyata kanker stadium 2. Nah ini patut curiga, jangan-jangan ada sihir. Gitu. Terus sakit yang tidak terdeteksi dengan dokter. Bapak sakit tapi begitu dibawa ke dokter kata dokter nggak sakit. Ini banyak sekali kasusnya, Pak. Ya. Jadi jangan ragu, Pak, ketika sakit itu untuk cek ke dokter. Untuk memastikan apa sebenarnya penyakit kita. Terus yang keempat, wajah terlihat menghitam. Fisik melemah dan sering sakit. Jadi kalau kita tiba-tiba drop, ya bobot tubuh kita turun, ini jangan-jangan kita kena sihir. Walaupun bisa juga kena ain ya. Terus yang kelima, perubahan emosi jadi negatif. Tiba-tiba jadi benci dengan pasangan, dengan suami atau dengan istrinya, terus minta cerai tanpa sebab. Yang keenam, sering bermimpi didatangi lawan jenis atau mimpi buruk. Jadi bapak mimpi didatengin perempuan atau ibu mimpi didatengin laki-laki gitu. Atau mimpi buruk, mimpi buruknya Pak dikejar setan, mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpi ular. Jadi kalau yang sering mimpi ular, itu tanda ada sihir yang bekerja di tubuh kita. Terus mimpi hanyut, ini biasanya sukmanya dibuang ke laut atau dibuang ke sungai sama si dukun. Atau mimpi lihat toilet, lihat pup orang, itu biasanya sukmanya dicemplungin ke dalam septic tank Pak sama si dukun. Akhirnya Bapak mimpinya lihat
pup orang terus. Terus yang ketujuh, suami istri sering bertengkar, tapi ntar menyesal, tapi ntar berantem lagi, bean lagi, nyesel lagi, berantem lagi, nyesel lagi, berantem lagi, terus aja pola hidupnya seperti itu. Gitu. Yang kedelapan, sering gagal dalam usaha mencari jodoh. Ini biasanya ketika cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya susah dapat jodoh. Terus sering ada lebam biru di sekitar paha. Pak. Ini tanya apa nanti ke istrinya, kebanyakan di ibu-ibu yang seperti ini. Pernah gak dia bangun tidur pahanya biru? Itu kalau orang dulu bilangnya kan dijilat setan. Itu aslinya Pak diperkosa jin. Gitu. Jadi ada jin jatuh cinta yang senang dengan dia. Dan ini biasanya jin sihir. Ya. Terus yang ke-10 tidak memiliki keturunan atau sering keguguran. Ya. Ke-11 toko terlihat konsumen tutup padahal buka. Ya. Terus yang ke-12 toko tiba-tiba sepi atau bangkrut. Terus banyak kejanggalan di rumah atau di tempat usaha. Ini kita detailkan Pak, kejanggalan di rumah nih. Ketika rumah kita ada sihirnya, sering terdengar suara aneh seperti letusan, tiba-tiba bunyi di internet kita Pak, di atap rumah, dur. Nah ini waspada, ini adalah proses pengiriman sihir biasanya. Ya, atau ada orang tertawa, atau ada pasir jalan, padahal dicek nggak ada apa-apa gitu. Terus rumah mendadak banyak semut, banyak hewan-hewan hobbit, banyak tikus, tadinya nggak ada, padahal rumah kita sudah dibersihkan. Terus banyak kelabang, ya. Atau banyak belatung. Saya ada pasien itu rumahnya banyak sekali kotoran tikus. Padahal udah dibersihin ada terus sampai dia nggak tahan pindah rumah, ya beda RW, banyak lagi tikusnya. Sampai akhirnya dia nggak tahan, rumahnya dijual, dia pindah beda kabupaten, sama begitu juga. Ternyata begitu diterapi ada sihir dan ini sihir mahal karena beliau ini tokoh. Ya. Terus yang ketiga rumah mendadak ada tokek. Rumah bapak di kota tiba-tiba bunyi tokek. Nah, ini kiriman. Jadi hewan-hewan pawasik seperti cicak, tokek itu bisa jadi indikator adanya sihir, adanya gangguan jin di rumah kita. Tiba-tiba rumah kita jadi banyak cicak. Terus sering bau busuk atau bau menyan. Atau rumah terasa panas. Rasa panas ini sering mimpi buruk, sering berantem orang tua, ya suami dengan istri atau orang tuanya dengan anak. Yang berikutnya sihir kantor atau bisnis. Tiba-tiba usaha jadi sepi. Karyawan merasa sampai kantor jadi lesu, malas. Padahal tadi berangkat kerja sehat. Kepala tiba-tiba pusing ya begitu masuk kantor. Sulit fokus, sering kesurupan. Ya. Yang ketiga hubungan tim karyawan dan manajemen tidak harmonis, sering konflik, pecah kongsi. Yang keempat karyawan melihat makhluk halus di tempat usaha. Jadi goibnya jin itu Pak nisbi Pak. Nisbi itu artinya bagi kita goib, bagi orang-orang tertentu ya yang kita sebut biasanya ada indigo atau orang-orang yang sukmanya dinamis, dia bisa ngelihat jin. Bahkan kita punya sensor Pak bulu kuduk. Kita masuk ke ruangan ini, kita merinding. Ah itu biasanya ada dia, ada jin itu. Ya. Jadi kalau ada orang bilang di rumah kita ada atau di kantor ada yang berdiri makhluk tinggi besar, itu bisa jadi yang diucapin benar Pak. Karena memang ada jin di situ. Terus yang kelima sering gagal produk, dagangan basi rusak, mesin rusak. Nah, ini biasanya sihir-sihir persaingan bisnis. Nah, terus berikutnya sihir pemilu. Sihir pemilu ini mempengaruhi pikiran pemilih sehingga tidak rasional seperti terhipnotis. Dulu kan ada pendapat ambil amplopnya tapi jangan pilih. Begitu Bapak pegang amplop ya sekarang ini Pak, itu langsung teraktivasi sihir. Ya. Ada apa kawan cerita begitu dia masuk ke TPS dibuka cuman ada satu gambar. Ini bagian dari permainan sihir. Terus memecah soliditas kelompok sehingga terjadi perpecahan. Bahkan sampai menyerang fisik kompetitor hingga dia sakit. Nah buhulnya Pak, buhul sihir ini ada dari makanan dan minuman. Bapak yang ketika ragu, biasanya kan Allah kasih basiroh ya, kasih ilham kepada kita ya. Jadi ketika ragu sebaiknya udah jangan makan, jangan minum. Terus benda sirik atau kupur dan benda-benda khusus, contoh stupa, patung, gambar makhluk, khususnya lukisan Pak ya. Bahkan saya pernah ada kasus seorang anak SD keluhannya jerit-jerit tengah malam. Ternyata ketika di ruqyah jinnya berasal dari gambar pemain sepak bola yang ada di kamarnya. Terus senjata pusaka yang diisi. Semalam saya nanganin pasien dia punya 3 keris. Ya. Nah, begitu dibacain ternyata salah satu anggota keluarganya ngelihat ada ular di keris tersebut dan ada jin kakek-kakek katanya. Terus buhul itu bisa masuk dari luka batin, Pak. Apa luka batin? Ketika Bapak Ibu menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan, atau menyimpan dendam. Luka batin ini terlarang, Pak.
Kata Allah, wala tahinu, jangan merasa minder, jangan merasa hina, wala tahzanu, jangan sedih. Ini kan banyak ibu-ibu khususnya ya Bu, orang tuanya meninggal sudah 30 tahun yang lalu, tapi kalau ngomongin orang tuanya itu masih bisa nangis, itu tanda kita menyimpan kesedihan Pak. Atau Bapak ingat atasannya yang dulu, padahal atasannya udah pensiun, tetapi teraktivasi lagi, marah lagi, ya, itu Bapak berarti menyimpan kekecewaan, atau jangan-jangan menyimpan dendam. Itu menjadi celah, gerbang bagi jin untuk bisa membelenggu kita. Terus penyakit hati, rasa ujub. Jadi orang-orang ujub itu orang-orang yang dia merasa nih kayaknya saya di gedung ini paling ganteng. Nggak diucapin Pak, cuma di dalam hati. Itu udah jatuh ujub. Kalau diucapin namanya takabur, sombong. Nah orang-orang seperti ini Pak gampang kena sihir. Ya biasanya dukun, kalau kita nggak punya ini, nggak punya polutan jenazah atau ini, ya dibikin takut dulu. Ditelepon Bapak. Kalau sekali Bapak nggak takut. Ditelepon dimatiin nggak takut. Tapi kalau sehari 100 kali Pak dikerjain cemas tuh. Cemas itu berarti Bapak bolong udah, ditembak sama dukunnya, dikirim pasukannya. Atau rumah Bapak dilemparin telur busuk, langsung takut kan kita kan cemas. Nah kecemasan itu menjadi lubang, celah bagi dukun untuk nembak kita dengan sihirnya. Gitu. Nah buhul sihir yang terakhir adalah polutan jin nasab dan kasab. Jadi waspada nih Pak, Bapak yang dulunya mohon maaf ya, leluhurnya, belum tentu ayah ibu kita. Bisa jadi 4 generasi kakek buyut kita Pak, yang dulu jawara, bisa ngobatin orang dengan bantuan jin. Katanya dulu punya macan putih khodamnya. Bapak nggak usah minta, itu akan turun ke Bapak kalau orang tua Bapak sudah nggak ada. Dia kalau penghuni yang dihuni sudah meninggal, dia akan nyari inang baru, rumah baru Pak. Biasanya anak-anak yang paling dekat. Itu kalau jinnya dikit. Tapi kalau yang bikin perjanjian udah kakek buyut, biasanya kan dia kan makhluk berkembang biak Pak, makhluk hidup berkembang biak. Itu anak-anaknya semua menyebar di seluruh keturunan dari kakek buyut itu. Kita yang nggak tahu apa-apa dapat. Makanya evaluasi Pak, gimana emosi Bapak? Dia kan pengaruh kepada perilaku kita. Gimana emosi kita? Ya, kita mudah tersinggung nggak? Ya, Bapak tahu The Hook Pak? Studio film Marvel itu The Hook itu kalau kesenggol kan berubah. Kalau orang Jawa nyebutnya buto ijo. Bapak kalau ada jin buto ijonya kesenggol dikit aja, wah luar biasa. Yang repot kalau ada di ibu-ibu, jin buto ijo itu. Nah kalau kita punya ciri-ciri itu Pak, apalagi mohon maaf ya Bapak dulu hobinya wisata alam, bawa suka naik gunung tanpa baca doa, ya hobinya wisata ke tempat-tempat yang jadi sarang jin, ya. Terus sekarang punya keluhan, sakit kepala, vertigo nggak sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun, sakit mah nggak sembuh-sembuh, ya. Atau tidurnya ngoroknya kencang setiap malam, ya bukan ngorok yang pelan nih Pak ya, ngorok yang kencang. Terus suka lupa jumlah rakaat sholat, ya. Terus kuat begadang, subuhnya kesiangan, ya, menjadi pola hidup. Terus ngantukan, ya mudah lupa, terus sering sakit. Nah patut curiga, jangan-jangan ada yang numpang hidup. Dan ini biasanya dari polutan jin nasab. Mayoritas orang Indonesia, hatta dia kiai sekalipun, kalau orang tuanya dulu bikin perjanjian, sangat potensi punya jin nasab di tubuhnya. Nah biasanya kalau di Indonesia yang paling banyak itu Pak jin macan. Ada macan siliwangi, disebutnya maung bodas, macan putih. Ya. Nah kalau Bapak ada seperti itu, apalagi kalau Bapak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kata istri Bapak, oh, baik suami saya, tapi kalau lagi marah, luar biasa, apa aja dibanting, digebrak, dipecahin. Nah kalau model begitu Pak, itu bukan fitrah kita. Apalagi kalau Bapak terbiasa sholatnya berjamaah, tetapi kata istri pemarah, nah ini patut curiga. Jangan-jangan ada yang ngendaliin kita. Siapa dia? Itu jin dari leluhur kita. Bapak nggak pernah ngilmu, tetapi Bapak punya ciri-ciri adanya jin, nah itu patut curiga, ini jangan-jangan dari leluhur kita. Dievaluasi Pak, yang dulu punya leluhurnya punya keris, rutin dimandiin setiap malam 1 soro atau malam Jumat Kliwon, ya, atau dia dulu sakti bisa ngobatin orang dengan bantuan jin. Dia udah meninggal sekarang, itu potensi jin itu nurun kepada keturunannya. Atau jin kasab yang dari perbuatan, yang Bapak pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan, termasuk beberapa ilmu pernapasan itu Pak, bisa ngundang jin ke tubuh kita. Bapak melakukannya waktu SMA, tapi kalau nggak pernah dibuang, nggak pernah diputus, sampai hari ini jin itu masih ada di tubuh kita. Dan mereka itu Pak, jin nasab, jin kasab ini programnya iblis. Bagaimana kita terbelenggu. Karena kalau korin itu Pak, korin itu ada 2 kan. Ada malaikat, ada jin yang sebelah kiri kita. Jin ini, jin korin ini kan keturunan biologis iblis biasanya. Itu hanya bisa bisik-bisik aja. Waswisu pisudurinas. Eksekusinya semakin hebat ketika kita punya jin.
di tubuh kita. Jinnya itu bisa dari leluhur kita, namanya jin nasab, atau bisa dari amal-amal batil kita. Bapak dulu diisi paham Pak ya? Punya dipasang susuk biar wibawa ya, atau dimandiin kembang biar enteng jodoh. Nah, itu ada jin yang masuk Pak, ke dalam tubuh kita, itu namanya jin kasab. Kasab itu artinya perbuatan. Nah, bagaimana kita menangkalnya? Insya Allah bulan depan detailnya ya. Ini sebagai globalnya. Pertama kita jaga sholat kita Pak, khususnya sholat subuh kita. Karena orang-orang yang dia berusaha istiqomah untuk sholat subuh, insya Allah ya, kalaupun takdirnya meninggal karena sihir, insya Allah matinya dalam kondisi husnul khotimah. Saya banyak, ini kabar baiknya Pak ya, pun kalau kita diuji sihir, itu kita dibayar mahal Pak sama Allah. Ada 2 kasus ini yang saya tahu ya. Dia meninggal sudah 4 tahun. Ibunya menyusul meninggal, ingin dimakamkan satu liang dengan anaknya. Ini yang meninggal anaknya perempuan, Pak. Sudah berkeluarga. Ini jelas korban sihir ya. Karena kata rekan saya yang tahu dia dulu sempat nanganin, ini korban sihir. Sihir rumah tangga. Dia ditinggal pergi suaminya, habislah sampai kurus kering. Meninggal sudah 4 tahun. Ibunya meninggal ingin dikubur di satu liang dengan anaknya ini. Begitu digali kuburannya ternyata jasadnya masih utuh. Masya Allah. Ada lagi seorang ibu, saya tahu kalau ini karena ini saya yang nanganin langsung. Jadi dia nggak bisa tidur waktu masih hidupnya, nggak bisa tidur karena kalau dia menjamin mata Pak, dia langsung berada di sebuah ruangan, lapangan, dan dia harus kerja rodi, kalau nggak mau dia dicambuk, dipukul, ya, disiksa dia. Maka dia nggak berani menjamin mata, akhir dampaknya apa? Stres dia karena nggak bisa tidur. Nah, takdir Allah meninggal. 7 tahun kemudian suaminya meninggal, anaknya ikhtiar ingin dikuburkan satu liang dengan ibunya. Begitu kuburannya digali, papannya diangkat, ternyata masih utuh jasad, Masya Allah. Karena memang kata Rasulullah, orang yang kena sihir, ketika dia ridho dengan takdir itu, matinya mati syahid. Ya, kita tahu mati syahid itu insya Allah husnul khotimah. Ya. Jadi yang pertama ini. Yang kedua, zikir pagi dan petang. Jadi minimal ya kita kalau memang sibuk, Bapak baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ada pasien, ketika ditanya jinnya, ternyata jin sihir sudah berapa lama, saya tanya. Sudah 7 bulan katanya. Ganggu orang ini. Apa targetnya? Dibikin mati. Kok belum mati-mati udah 7 bulan? Karena orang ini sering baca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Masya Allah Pak. Ya, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Bapak baca zikir Nabi Yunus, itu bikin dukunnya bahkan ya, kalau zikir Nabi Yunus itu bikin dukunnya itu kesakitan. Ya, ini testimoni mantan dukun. Nanti detailnya insya Allah bulan depan kita belajar bagaimana kita membatalkan sihir gitu. Karena sesungguhnya janji Allah sihir itu nggak bakal menang. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Terus rajin baca ayat kursi dan 3 kul sebelum tidur, Pak. Sebelum tidur itu, Pak, di surat Al-Zuhruf Allah jelaskan sukma kita itu lepas, Pak. Kalau Allah ridho balik, kalau Allah nggak ridho, ini sukma ya, bukan ruh kita ya. Maka pastikan jaga adab kita saat tidur. Pastikan ada wudhu, baca ayat kursi minimal. Kalau Bapak khawatir ada sesuatu, baca 3 kul, ditiupin, ya, diusapin badan kita. Maka sukma kita yang terlepas karena kita tidur itu akan Allah lindungi. Nah kalau Bapak yang modelnya kalau mau tidur nih baru misalkan 70% mau ngantuk ya, tapi Bapak berasa kebayang sesuatu, itu sesungguhnya sukma Bapak sudah lepas dari tubuh Bapak. Nah kalau dia ada di kuburan, kebayangnya kuburan. Kalau Bapak senang-senang, mohon maaf ya, di tempat dugem, begitu mau tidur, kebayangnya tempat dugem itu. Atau Bapak habis naik gunung, kebayangnya gunung itu. Nah itu tanda sukma Bapak lepas. Nah orang-orang yang dia tidur asal, ya tidak jaga adab, tidak baca ayat kursi, tidak jaga wudhu, maka bagi dukun gampang ngerjain ini, diambilnya. Jadi pentingnya kita menjaga ya sunah-sunah khususnya saat mau tidur. Terus baca ayat hijab Pak menjelang maghrib. Ayat hijab itu diantaranya surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna mim baini aidihim wa min khalfihim saddam, ya. Jadi baca Yasin ayat 9, baca Al-Isra ayat 45 dan baca surat Al-Kahfi ayat 97, ya. Ini rutin dibaca. Kalau Bapak berasa kayaknya kan gini, setiap kita itu punya feeling, Pak. Orang-orang yang kena sihir itu ada feeling dari Allah. Sehingga dia akhirnya berasa nih kayaknya saya kayaknya ada serangan, saya nggak nyaman. Ya ada seorang bapak dia ke ujung kulon. Begitu pulang kalau bawa mobil, kenapa jadi nggak nyaman gitu. Ternyata begitu diterapi, ternyata jinnya jin perempuan. Jin perempuan kenapa senang? Kenapa ngikutin orang ini? Katanya orang ini ganteng. Nah, saya nggak percaya itu. Begitu diterapi, ternyata di bapak ini ada jin laki-lakinya. Yang disenengin jin laki-laki ini raja Pak. Karena dia keturunan ningrat di bapak ini.
Jin laki-laki ini disenangin oleh jin perempuan dari ujung kulon itu. Ya. Jadi memang pastikan kalau kita sering kali keluar ke gunung, ke tempat-tempat alam, ya, ke laut, mandi di air terjun, pastikan kita baca-baca doa perlindungan. Terus baca basmalah di 5 waktu. Waktu masuk rumah, sebelum makan, buka baju, masuk toilet ya, pastikan pakai kaki kiri. Terus sebelum berhubungan suami istri. Nah kalau yang ingin coba Pak, Bapak misalkan punya ciri-ciri tadi tuh. Sekali-kali Pak baca Al-Baqarah dalam sekali waktu, sekali duduk selesai. Itu kan kalau Bapak bacanya selalu sekitar 2 jam ya. Baca sebulan berturut-turut. Nanti kita lihat. Itu semua ilmu yang Bapak pelajari waktu muda itu bisa rontok Pak kalau Bapak mengamalkan ini baca Al-Baqarah. Lebih dahsyat lagi kalau habis baca Al-Baqarah langsung baca Al-Imran gitu. Ya, tapi saya tahu sebagian kita mungkin malas untuk melakukan ini. Terus rutin makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari. Ya. Nah, ada 3 syarat Pak ketika kita ingin menyelesaikan rijas syaitan, belenggu setan tadi, baik jin jin nasab dari leluhur kita, jin kasab karena perbuatan atau amal-amal kita di masa lalu, atau jin sihir. Syaratnya 3. Ini tadabur surat Al-Isra 82. Allah katakan kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan Quran itu dia syifa. Syifa itu penyembuh, Pak. Jadi bukan dawa, bukan obat. Jadi insya Allah menyembuhkan lil mu'minin. Syarat pertama bagi yang yakin. Maka mulai hari ini Pak, kalau Bapak membaca Quran, ya Allah, jika ada belenggu setan dari leluhurku, dari amal batilku dulu waktu aku hobi naik gunung misalkan, ya, atau ada sihir yang membelengguku dan keluargaku, jadikan tilawah Quranku ini menjadi tazkiyah, pembersih semua belenggu itu. Udah Bapak baca ta'awud, Bapak baca basmalah, mulai baca Quran. Dapat 2 lembar, selesai baca ya. Bapak tiup, Bapak gosok. Atau Bapak tiupin ke air, siapin air. Ditiupin ke airnya, nanti selesai tilawah airnya diminum. Itu Masya Allah, insya Allah ngepek. Dan kalau Bapak udah niatin, seperti kan Bapak misalkan sering mimpi buruk nih ya. Kan ciri-ciri sihir itu Bapak sering mimpi buruk. Mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpi dikejar setan, mimpi hanyut, mimpi mau jatuh dari ketinggian, atau mimpi di toilet. Kalau ada ciri-ciri itu, coba niatin aja, ya Allah jadikan Quran yang aku baca ini menjadi pembatal sihir yang ada di tubuhku. Bapak baca, nanti biasanya berasa Pak. Atau Bapak sering ribut suami istri, padahal dulu nikahnya sama-sama saling mencintai, tapi seringnya berantem terus. Atau saat nikah ada perempuan yang kecewa dengan kita. Atau ada laki-laki yang kecewa dengan istri kita, oh gitu ngancem lagi. Nah coba Bapak baca Al-Baqarah 102, itu kan pembatal sihir rumah tangga. Bapak baca minimal 20 kali, Bapak tiupin, Bapak gosok. Itu biasanya bereaksi kalau kita memang ada jin sihirnya. Minimal Pak kita berasa panas atau kedutan. Nah, ada syarat keduanya di surat Al-Isra itu dilanjutkan. Wala yazidu zolimina ila khosar. Bagi orang-orang yang ada kejoliman, ya kalau terjemahan bebasnya Quran itu nggak ngefek Pak. Apa kejoliman itu? Kejoliman itu ada 3 Pak. Ada dosa yang belum kita istighfari. Sihir itu ujian dari Allah. Dia diberikan kepada kita bukan untuk menjolimi kita, tapi untuk kita mengevaluasi. Yang Allah harapkan adalah kita la'alahum yarji'un. Dengan ujian itu kita menjadi lebih baik, lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi evaluasi dosa-dosa kita dari balik hingga sekarang. Mana yang dulu kita menjolimi orang lain. Atau dosa sama Allah, pernah gak kita ninggalin sholat isya, ketiduran, sholat subuh, nggak sholat subuh kesiangan. Itu kan dosa. Itu patut kita istighfari. Ya, dosa sama orang tua, dosa sama istri, sama saudara kandung, sama ipar, sama teman rekan kerja, ya, itu diistighfari. Dosa kemaksiatan atau kita jangan-jangan pernah pergi ke dukun, nah itu diistighfari. Terus luka batin, ini yang paling susah dalam menangani sihir. Jinnya itu bisa punya kekuatan ketika orang tersebut masih dendam, apalagi kalau jinnya ngoceh-ngoceh, yang nyuruh si fulan atau si fulana, akhirnya kita dendam tuh Pak. Dendam itu masih membara, apalagi kalau ada keluarga kita yang meninggal karena sihir itu. Nah ini jinnya terima kasih, karena dia masih punya ruang kalau kita masih dendam. Kalau kita belum memaafkan si pelakunya. Ya. Jadi luka batin itu menyimpan kesedihan, kekecewaan, ataupun dendam. Ini biasanya yang susah. Ya, yang susah dilupakan. Kayaknya saya belum bisa maafin. Nah kalau dia sampai ngomong begitu ya udah, berarti dia memang masih pengen jin itu bersarang di jiwanya, di dalam tubuhnya. Yang ketiga, kejoliman itu adalah penyakit hati. Ujub, ya, tadi bangga diri, takabur, sombong, egois, hasad, ya. Tetangga rekan kerja beli mobil baru kita ngegas-gas gitu ya. Tetangga beli kulkas kita kedinginan gitu. Terus bakhil.
pelit ya, ria, senang dipuji, suka seujon, gibah dan hubud dunia, ya, suka nunda-nunda sholat. Dan yang ketiga terpenuhi dosisnya. Rasulullah saat kena sihir dibacakan Al-Muawwijatain Al-Falaq dan Anas 3 kali. Itu Rasulullah kekasih Allah yang maksum. Kalau kita yang masih suka maksiat, ya, yang dulunya banyak kelalaian, kira-kira berapa kali Pak? Maka lakukanlah sesering mungkin kita baca ayat-ayat pembatalnya gitu. Tapi kalau misalnya ya semoga menjadi tazkirah buat kita semua ya. Ya, nanti kita evaluasi aja Pak ciri-cirinya. Ketika ada ciri-cirinya ya. Yang ini ya, patut curiga Pak, jangan-jangan ada sihir yang membelenggu kita. Apalagi kalau Bapak sering mimpi ular. Tapi kalau misalnya semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.